Saya sudah pernah bilang berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, bahwa akan ada gunung meletus itu daerah timur Indonesia Timur, pergerakan tanah, gempa, karena dunia sedang memposisikan letak dunia yang baru, geografis yang baru. Merasakan gerakan tanah, gempa, gunung meletus itu pada Indonesia Timur. Jadi banyak pergeseran bentuk dari geografis tersebut. Geseran itu, nah itu terjadi banyaknya adalah di daerah timur. Gempa besar, lebih ke arah tsunami, itu lebih leluasa di daerah sana, dan di daerah Sulawesi, Sumatera Barat. Itu akan terus ke depan akan terjadi. Saya paling ngeri, paling takut lihat daerah Sulawesi dan Sumatera Barat. Ya, saya selalu bilang ya, sebenarnya akan ada tsunami yang besar, itu akan terjadi. Saya merasakan gerakan tanah, gempa, gunung meletus itu pada Indonesia Timur. Saya paling ngeri, paling takut lihat daerah Sulawesi dan Sumatera Barat. Saya selalu bilang ya, sebenarnya akan ada tsunami yang besar, itu akan terjadi. Memasuki tahun 2026, semua harus berhati-hati. Bencana alam akan bertambah menakutkan dengan daya rusak yang sangat berbahaya. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli, Aceh hingga daerah-daerah di Sumatera Barat menjadi duka yang sangat mendalam. Tapi hati-hati karena bahaya belum mereda akibat bencana yang masih akan terus terjadi. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus. Semua datang silih berganti hingga awal tahun nanti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Banjir bandang yang menerjang Tapanuli dan Sumatera Barat masih memberi kesedihan yang cukup mendalam. Banjir yang diiringi tanah longsor membuat banyak korban berjatuhan bahkan sampai ratusan jiwa. Paranormal pun melihat bahwa berbagai daerah Sumatera Barat masih belum sepenuhnya kondusif. Terutama bagi masyarakat yang bermukim di dekat gunung berapi aktif di bagian timur Indonesia. Saya merasakan gerakan tanah, gempa, gunung meletus itu pada Indonesia Timur. Saya sudah pernah bilang berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, bahwa akan ada gunung meletus itu daerah timur Indonesia Timur, pergerakan tanah, gempa, karena dunia sedang memposisikan letak dunia yang baru, geografis yang baru. Jadi banyak pergeseran bentuk dari geografis tersebut. Geseran itu, nah itu terjadi banyaknya adalah di daerah timur. Gempa besar, lebih ke arah tsunami, itu lebih leluasa di daerah sana, dan di daerah Sulawesi, Sumatera Barat. Jadi kan memang saya udah pernah bilang ya di salah satu media sosial bahwa nanti ada gunung di daerah timur akan meletus 2 bulan yang lalu ya. Saya udah bicara gitu, terus Sulawesi akan terjadi gempa. Nah, itu akan terus ke depan akan terjadi. Saya paling ngeri, paling takut lihat daerah Sulawesi dan Sumatera Barat.
banyak air mata karena memang sering terjadi bencana di sana untuk depannya. Jadi air akan eksistensi untuk menyentuh daratan. Walaupun nggak langsung sehari besar gitu ya, tapi kan dia perlahan-lahan soft lah. Tapi intinya itu akan menipis, tanah yang ada di sekitar pantai itu akan terkikis, dia maju ke depan. Jadi ya saya selalu bilang ya, sebenarnya akan ada tsunami yang besar itu akan terjadi. Tapi Tuhan itu baik karena tahu kita belum siap untuk itu semua. Namun namanya suatu qadarullah, takdir Allah itu akan terus berjalan. Ya itu akhirnya dipersempit sama Allah, dikecilin. Harusnya besar, jadi dipecah-pecah. Intinya semua merasakan cobaan ujian itu, tapi nggak sedahsyat yang tergulung besar itu. Insya Allah yang saya rasa tidak terjadi. Itu dia tadi saya bilang, Allah baik. Jadi diminimize semua kejadian itu, dipecah-pecah, semua merasakan. Jadi nggak langsung yang bung. Karena manusia kan Allah tahu belum siap untuk itu semua. Tetap terjadi, cuman kecil-kecil dipecah-pecah kejadiannya, nggak langsung yang besar kayak gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Tapi yang paling sering terjadi gempa karena memang tadi saya bilang letak geografis itu sedang membentuk kembali posisinya. Nah itu yang sedang diperbaiki, yang sedang posisinya sedang diubah itu di daerah Indonesia Timur. Paranormal pun merasakan bahwa dunia kini sedang menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Dalam penglihatannya, bukan hanya bencana alam yang perlu diwaspadahi. Paranormal pun melihat tanda-tanda kemunculan penyakit baru. Bukan sekadar virus yang menyerang tubuh, tetapi sesuatu yang mampu mengambil kendali atas pikiran manusia. Namun ada yang mau gila lagi, yang lebih keluar virus, itu yang saya takutin. Yang lebih saya takutin ya, itu untuk mengurangi populasi dunia. Yang saya takutin manusia jadi zombie. Itu yang saya takutin. Bukan takabur, bukan COVID atau apa gitu kan. Ada yang lebih serem dari itu. Dan itu nggak berhubungan dengan pernapasan batuk atau apa, enggak. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, manusia menjadi zombie untuk populasi dunia. Lebih ke otak ya. Tadi saya bilang untuk populasi dunia karena udah terlalu berlebihan. Bagaimana alam itu, bagaimana adabmu. Bagaimana alam itu, bagaimana kamu bersikap kepada alam. Nah, selama masih ada yang melakukan hal yang baik kepada alam, insya Allah alam akan bijaksana untuk menahan itu semua. Walaupun memang harus keluar bencana-bencana itu, tapi tidak dahsyat sekali. Penyakit yang marak itu ada 2. Tadi itu saya bilang saya khawatir yang populasi dunia, kedua AIDS, HIV. Makin parah, makin serem, makin banyaknya eksploitasi anak. Bagaimana anak di bawah umur diperlakukan tidak baik, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur itu banyak sekali. Makin maraknya kesadaran manusia kayak mutilasi. Manusia udah ngelebihin dari binatang pun mungkin nggak mau dibilang manusia kalau seperti itu. Jadi lebih hati-hati untuk ke depan karena pembunuhan itu udah menjadi hal biasa. Persaingan bisnis sih lebih tepatnya. Ada penculikan nanti, ada terjadi penculikan, nah itu lebih ke dunia bisnis dan politik. Kalau untuk udara, saya nggak merasakan ya. Ya biasalah kalau turbulence ya, tapi kalau udara, saya nggak merasakan ya. Justru yang saya rasakan ada darat. Tol atau kereta atau apa, saya lebih ngeliat ke situ. Kalau udara enggak, laut itu sebenarnya itu kecelakaan itu karena kerakusan manusia. Kapasitas sebenarnya kalau diperbaiki semuanya insya Allah bisa
minimal mengikuti peraturan yang ada lah. Kalau saatnya tidak boleh nyebrang ya jangan nyebrang gitu, jangan ngelawan lah gitu dengan peraturan lawan arus. Jangan selalu dikendalikan dengan uang gitu ya, dengan cuan, jangan karena masalah nyawa itu. Sebenarnya laut itu aman. Nah itu karena masalahnya adalah nafsunya manusia. Darat, lebih darat, sama kayak kereta. Tol-tol, oh iya tol-tol itu, tol-tol ada yang goyang-goyang, tolnya udah retak-retak, itu terjadi lagi. Paranormal pun melihat, seolah keadaan negara ini sedang diuji, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Berbagai gejolak politik masih menjadi ancaman untuk tahun-tahun ke depannya. Ada rencana seperti itu, tapi kan nggak semudah itu. Pak Prabowo itu punya kekuatan sendiri ya. Beliau itu ada karma baik dalam dirinya, jadi nggak semudah itu untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Silakan aja untuk yang mencoba gitu ya, tapi nggak semudah itu. Ekonomi aman, Indonesia diakui di dunia. Good newsnya Indonesia diakui dunia, tapi ada yang nggak suka, aneh gitu loh dari perjuangan itu semua yang ada sekarang, tapi ada yang nggak suka gitu kan, ada yang nggak dapat lahan atau bagaimana, ada yang udah baru melangkah udah tercium gitu kan. Nah itu akan terjadi gejolak-gejolak tuh di situ, tapi Indonesia diakui dunia, disegani dunia ya, seimbang karena itu dia tadi sebenarnya bisa naik tinggi tuh bisa banget. Ada orang-orang yang ngerasa keganggu gerakannya. Ya saya sih berdoa ya biar alam yang menelan mereka semua gitu loh. Jadi nggak usah nyusahin Indonesia. Ya ada artis perempuan tragis ya meninggal ya. Perempuan, tapi dia nggak terlalu terkenal banget gitu ya. Maksudnya nggak yang kayak bener-bener artis senior gitu ya. Nggak artis muda ya, perempuan, dia meninggal di apartemen tapi tragis gitu ya karena tidak teridentifikasi siapa yang membunuh. Jadi udah ditinggal udah lama aja gitu. Ada satu ntar artis dibunuhnya pakai kimia. Jadi Alda kedua terulang lagi. Perpecahan kongsi itu terjadi, yang tadinya bersatu perpecahan kongsi karena ada visi misi yang berbeda, ada tujuan yang berbeda, ada ngerasa yang nggak sejalan, jadi bisa kongsi dan nanti ada hal yang tidak disangka-sangka akan muncul, loh kok ini jadi pasangannya ini jadi pasangannya ini gitu. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan?